pemirsa, selamat datang dalam acara Proaktif bersama saya Rizka Nova. Dan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Pati yang termasuk dalam Dapil 4 Jawa Tengah. Seperti biasa, Proaktif kali ini akan menemani seorang anggota Dewan dari Komisi B DPRD Jawa Tengah. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti kami. Proaktif kali ini bersama dengan Haji Endro Dwi Cahyono ST yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Ia berasal dari fraksi PDI Perjuangan. Mengawali Proaktif, kita turut serta kegiatan monitoring hasil pengaspalan jalan di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Pembangunan jalan ini merupakan realisasi dari aspirasi warga yang dibawa oleh Endro Dwi Cahyono. Jalan desa ini memiliki arti penting bagi warga sekitar karena menunjang akses perekonomian dan pendidikan. Nah pemirsa, kali ini saya akan berbincang-bincang dan juga menemani Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Endro Dwi Cahyono yang sekarang ada di belakang saya. Yuk kita ketemu dengan beliau. Bisa. Walaupun muridnya ya kurang maksimal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Bapak, Pak Endro, apa kabar Bapak? Ya sehat, alhamdulillah, semangat. Wah, ini Bapak sedang meninjau aspirasi ya Pak ya. Aspirasi ini bikin apa Pak di sini Pak? Ya, ini kita tadi dengan beliau, ini Pak Kepala Desa Pasucen. Nah, ini kita ngecek aspirasi di mana beberapa waktu yang lalu kita memberikan aspirasi kepada warga Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil ini adalah jalan ini, jalan desa. Jalan desa ini lebarnya sekitar 4 meter, terus panjangnya 350 ya Pak, kurang lebih 350 meter. Nah, ini yang kita bisa lihat bersama, jalannya juga masih bagus. Padahal ini mungkin udah setahun atau hampir 2 tahun yang lalu lah. Nah, ini kita cek ini tadi sambil jalan-jalan. Oke, lalu ini hasilnya adalah sebuah jalan ya Pak ya, ini di jalan desa. Nah, kira-kira ini apakah ada akses untuk pendidikan ataukah untuk perekonomian masyarakat? Ya, kalau ini kan jalan desa. Nah, Desa Pasucen ini termasuk desa yang religius. Nah, ini adik-adiknya ini belajar di madrasah dan di sini juga sampai aliyah ada ya. Banyak ada tiga sekolah tadi kalau nggak salah. Nah, ini nanti kita juga akan kunjungi nih. Ada yang di situ kita juga kasih aspirasi juga. Yang pasti dengan jalan ini anak-anak yang ingin sholat maghrib di surau atau ngaji di malam hari itu mereka udah nggak takut lagi. Ini kan lebih mudah, lebih nyaman. Kemudian mungkin ke depan barangkali kalau ini gelap juga bisa diusulkan Pak ya untuk penerangan di desa. Jadi sehingga masyarakat adik-adik khususnya yang ingin belajar di masjid atau di surau atau beraktivitas apapun itu nyaman. Ya ekonomi tentunya pasti akan terbantu dengan jalan yang lebih luas karena tadi di sini kan lebarnya hanya 2,5 meter aja ya Pak. Ini sekarang udah 4 meter alhamdulillah. Ada aspirasi juga di sekolah di sini ya Pak ya. Ya. Boleh kita mungkin jalan-jalan ke sana Pak? Oke, ayo kita cek ke sana. Salah satu sekolahan Matalul Buddha. Nah, di sana kita nanti akan cek aspirasi saya juga berupa alat-alat hidro untuk para siswanya. Oke, ayo, mari, yuk. Masih di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, alunan kesenian hadroh menggema dari salah satu sudut ruangan di Madrasah Aliyah Mataliul Huda. Para siswa bersemangat melantunkan lirik bernafaskan religi dengan iringan tabuhan rebana. Kegiatan ekstrakurikuler bernuansa religi ini menjadi kegiatan rutin. Para siswa ini berlatih hadroh seminggu sekali.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono memiliki perhatian khusus terhadap generasi muda. Di tengah arus perkembangan digital, nilai-nilai tradisi dan religi yang menjadi jati diri bangsa perlu dipertahankan terutama di kalangan generasi muda. Peralatan hadroh yang digunakan para siswa ini juga merupakan hasil aspirasi dari Endro Dwi Cahyono. Menurutnya, kegiatan kesenian hadroh dapat menjadi salah satu sarana pembentukan karakter bagi generasi muda. Di sekolah ini, di MA Matoliul Huda ini, Pak, aspirasi apa atau bantuan apa yang diberikan untuk sekolah ini, Pak? Ya, ini Matoliul Huda ini kan kita bantu untuk hadroh kesenian. Ya, ini kesenian yang seni religi ya. Jadi dan ternyata di sini nih alhamdulillah hari ini bisa kita lihat para siswa bisa memanfaatkannya dengan baik. Ini kan sebagai sebuah salah satu kesenian religi ya Pak ya, Betul. yang memang sudah berkembang dari dulu di masyarakat dan kali ini Bapak memberikan aspirasi bantuan berupa ini untuk Bapak sendiri kira-kira tujuannya memberikan bantuan ini kepada anak-anak di SMA ini apa Pak? Ya sekarang ini kan zamannya zaman internet ya. Artinya banyak sekali anak-anak kita yang semakin lama semakin ya tanda kutip antisosial. Mereka begitu sampai rumah, pulang sampai rumah ke kamar masing-masing diem saja, kurang beraktivitas. Nah ini harapan kita dengan memberikan bantuan alat-alat hadroh ini kan mereka ya nggak usah buru-buru mulih gitu, jangan buru-buru pulang, ya, lebih kerasan di sekolah, berinteraksi dengan kawan-kawan, mereka juga bisa beraktivitas yang positif ya, seperti tadi yang kita lihat dan ini sangat baik ya terutama bagaimana mereka berhubungan menjadi di masyarakat nanti ini sangat menentukan juga dalam keberhasilan mereka meniti masa depan nanti. Bu In, ini ada bantuan aspirasi dari Pak Endro, ini kan berupa ini ya, buat hadroh ya, kesenian religi. Nah, kira-kira nih Bu, manfaatnya untuk sekolah dan khususnya buat anak-anak ini apa Bu In? Ya, kalau sekolah sendiri supaya ekstra kita, salah satu ekstra kita itu biar bertambah, karena yang kemarin-kemarin itu peralatannya itu masih minim. Ketika ada aspirasi dari beliaunya Pak Endro, itu kita bisa menambah peralatan-peralatan yang sudah kekinian. Dan untuk siswanya, mereka bisa menyalurkan skill keseniannya, ya seninya, supaya tidak jenuh di sekolah. Jadi ketika dia mau ke sekolah ada jadwal kesenian rebana kayak hadroh ini, mereka lebih semangat untuk belajar. Di sela-sela kesibukannya mereka untuk menjalankan proses pendidikan di sini. Kan sudah ikut kesenian hadroh ini ya, menurut Mbak Farika apa sih manfaatnya buat Mbak Farika dan juga teman-teman semuanya? Menurut saya terhibur dengan ekstrakurikuler ini. Kebetulan saya suka seni, jadi saya mengikuti ekstrakurikuler rebana ini. Biar tidak jenuh dan menambah pengalaman. Wah, ini aspirasi bantuan yang sangat tepat ya Pak ya, sangat tepat bermanfaat untuk anak-anak ini khususnya di MA Matoliul Huda. Ini ya. Tapi kita akan jalan-jalan lagi setelah ini, kira-kira kemana Pak Endro? Masih banyak tempat yang oke dan asik pokoknya, yuk kita ikut aja nanti. Oke pemirsa, yuk ikut Pak Endro hari ini ya. Masih dari Kabupaten Pati, pemirsa kami ajak ke Desa Panjunan, Kecamatan Pati untuk mengikuti kegiatan reses Endro Dwi Cahyono. Kegiatan reses merupakan salah satu ruang bertemu antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dengan konstituennya. Kesempatan reses juga merupakan sarana penyerapan aspirasi warga yang menjadi salah satu tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Endro Dwi Cahyono terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dari daerah pemilihan 4 yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati.
Sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, ia memiliki kewajiban menyerap aspirasi dari daerah pemilihannya. Ya mungkin ini bisa menjadi beberapa ini ada di wilayahnya yang butuh diperjuangkan monggo dan ternyata sebenarnya bisa menikmati masyarakat banyak yang berada dengan itu kan akan yang mendapat 5 juta sampai 10 juta ya cuman kami kalau bapak ada yang kuliah ya teruslah mau dikembangkan sehingga bisa membaca para semua. Kami di tahun periode pemilihan ini tetap masih jalan. Mungkin itu dari saya. Terkait masalah kur, yang pertama masalah kur. Masalah kur, insya Allah tetap ada. Nah, ini mungkin sekarang karena pemerintahan sedang proses transisi, banyak hal yang sedang didorong, termasuk kepala daerah yang terpilih juga belum dilantik. Nah, nanti ada 12 bulan. Insya Allah setelah itu nanti program-program pemerintah yang seharusnya sudah dilaksanakan akan segera dilakukan. Tapi pesan saya, masyarakat yang menerima kur itu yang tetap karena orang lain menurut NPL bahasa kerennya NPL not performing good artinya pinjaman ada itu program pun dianggap gagal ya berarti kemungkinan nilainya akan berkurang terus ya kita dikelola dengan baik oke. Nanti kalau saya sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Tengah, insya Allah akan berkoordinasi dengan Bank Jateng. Karena Bank Jateng ini kan wilayahnya Jawa Tengah. Kalau bank-bank BUMN itu wilayahnya besar. Tapi insya Allah kita juga akan bantu untuk komunikasi dengan DPR RI. DPR RI kan di Komisi 6 ya, BUMN. Nanti kita sampaikan. Dari Kecamatan Pati, kita menuju ke Kecamatan Margorejo, tepatnya di Desa Badegan. Di sini kembali Endro Dwi Cahyono menggelar reses bersama dengan konstituennya dari Kecamatan Margorejo. Berbagai usulan dan permasalahan warga dicatat untuk kemudian dibawa ke Gedung Berlian. Terus terang di Margorejo kemarin itu kekurangan air yang kemarin itu antara Dukuh, Pulawan sama Pegadaian. Nah dulu itu ada mau dijadikan apa ya, bukan tapi untuk penadung air, sampai sekarang belum terrealisasi. Ya, saya yakin saya tidak berjanji untuk membangun bum. Tetapi kalau misalnya ada aspirasi kesulitan tentang pengairan, agak baik dan lain-lain, ya itu nanti menjadi bagian dari tugas saya. Misalnya hari ini berarti pengairannya belum beres, Pak? Belum beres ya. Karena yang bangun bum itu yang punya kompetensi, punya kapasitas itu bukan anggota DPR, tapi kepala daerah. Nah, Pati itu ya Bupati. Gubernur kayak provinsi gubernur, bahkan presiden, anggota presiden yang paling penting-pentingnya. Ide bahwa partai itu nanti nggak beli kekeringan, aneh gawe bendungan tenggone tambah romo lah, gimana, itu kan Pak Sadewo. Yang kebetulan hari ini Pak Sadewo jadi nggak apa-apa, sampaikan. Saya juga nanti sebagai wakil pimpinan di provinsi saya akan berkomunikasi yang terkait di provinsi. Kayak di sini saya hanya bisa omong-omong gitu kan Pak Bro. Karena dengan Bro kan APBD provinsi, APBD kabupaten dengan bupati.
Nah pemirsa, tadi kita sudah mengikuti kegiatan Pak Endro ya. Bapak tadi sudah reses di 2 kecamatan ya Pak ya. Tadi yang pertama di Kecamatan Pati dan ini kedua di Kecamatan Margorejo ya Pak ya. Ternyata banyak sekali nih aspirasi-aspirasi yang tadi sudah disampaikan oleh konstituen ya Pak ya. Kira-kira Pak Endro, aspirasi apa yang bisa diprioritaskan mungkin ya Pak? Iya. Ya alhamdulillah ya, Rizka, kita dari pagi udah jalan-jalan di Kabupaten Pati. Jadi meskipun saya sebetulnya dapil saya ini kan tidak hanya Pati, tapi Rembang juga. Tapi kebetulan hari ini kita beraktivitas di Pati. Terima kasih udah ditemenin. Tadi yang pertama di Kecamatan Trangkil, kemudian kita meninjau, terus kemudian ini kita reses tadi 2 kali yang pertama di Kecamatan Pati Kota, tepatnya di Desa Gajah Mati. Kemudian ini juga masih di Pati juga, tapi kecamatannya Margorejo. Desanya Desa Badekan. Nah, di Desa Badekan ini kita memiliki berbagai aspirasi. Nah, tapi kita berbicara dulu nih tentang reses yang barusan kita selesaikan. Bahwa di situ banyak sekali aspirasi dari konstituen, yang mana ada tadi pasti mereka mengharapkan perhatian lebih yang pasti, bahwa mereka melihat aspirasi yang sudah kami wujudkan. Tadi aspirasi yang agak menantang diantaranya adalah mewujudkan salah satu warga tadi ingin punya embung yang menghubungkan antara Desa Badekan sama desa apa ya satu lagi tadi saya lupa. Nah di situ ini nanti yang saya harus koordinasikan. Saya harus berbicara dengan berbagai stakeholder, baik di Kabupaten Pati maupun di provinsi. Nah, jika perlu, berarti saya juga harus nanti bersilaturahmi, bertemu dengan kepala daerah Pati yang baru atau Bupati Pati yang baru untuk membicarakan aspirasi ini. Tadi memang sepertinya ramai sekali ya Pak ya. Banyak sekali warga yang memberikan aspirasinya, Pak minta ini, Pak mohon bantuannya ini, begitu ya Pak ya. Ternyata memang tidak bisa dipisahkan begitu ya Pak ya. Ini adalah salah satu momen ketemu dengan seorang anggota yang bisa menyuarakan suara mereka begitu ya Pak. Iya. Karena kita perjuangkan ini sebetulnya tidak hanya masalah infrastruktur, sarana prasarana olahraga tidak. Kadang-kadang kami juga menerima aspirasi mereka mengeluh kenapa kartu Indonesia Sehat mereka atau KIS mereka tiba-tiba tidak berfungsi. Tiba-tiba pada saat mereka menggunakannya untuk berobat sudah terhapus dari database. Ini juga kita harus urus seperti yang tadi kita temukan di Kecamatan Pati Kota. Mereka ada 2 orang yang menyampaikan ternyata KIS-nya bapaknya, terus kemudian ada KIS-nya tetangganya itu terhapus. Ini nampaknya masalah yang seharusnya bukan tugas kami, tapi karena kami ini adalah wakil mereka, kami juga harus terima. Oke, aku ini wakil mereka, bukan berarti saya hanya melulu bahas anggaran, melulu ngawasi, dan melulu membuat perda. Enggak, hal-hal sederhana yang menjadi dinamika di tengah-tengah masyarakat, apapun itu kita juga harus siap. Pupuk langka dan lain-lain, termasuk KUR, ya kan? Tadi ada harapan bahwa KUR itu jangan sampai di stop karena itu sangat manfaat bagi para UMKM. Itu artinya kita juga harus suarakan. Ya. Ini setelah ini Pak Endro kita mau kemana lagi Pak Endro? Ya setelah ini sudah sore kayaknya sudah waktunya untuk cari keringat ini. Kita dari pagi makan, jalan makan ya kita harus olahraga. Biar hidup kita seimbang, biar sehat. Biar balance ya Pak ya. Oke, kita mau olahraga. Kira-kira kita mau olahraga apa pemirsa? Kami akan segera kembali dalam Proaktif. Tetaplah bersama dengan kami. Seperti inilah suasana sore hari di lapangan voli Desa Badekan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
Kegembiraan terlihat di wajah para pemuda desa yang memainkan permainan bola voli. Mereka bersemangat berolahraga di lapangan yang juga merupakan aspirasi warga yang dibawa oleh Endro Dwi Cahyono. Sarana olahraga yang memadai seperti ini ternyata juga memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai tempat bersosialisasi selain untuk mengasah prestasi. Kita mau olahraga apa ini, Pak? Ya, ini kita olahraga asik di voli. Ini adalah salah satu aspirasi saya, aspirasi DPRD Provinsi Jawa Tengah yang saya perjuangkan untuk masyarakat Kabupaten Pati, khususnya di sini, di Desa Badekan. Jadi di sini tujuannya apa dengan kita perjuangkan lapangan bola voli ini untuk menangkal hal-hal negatif dampak dari internet, iya kan? Karena sekarang anak-anak kita itu kebanyakan terlalu asik dirinya sendiri di dunia internet, sehingga sosialisasinya kurang, olahraga pun tidak, ya nggak? Nah, betul, Pak. Dengan adanya ini memberikan kesempatan bagi mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk bisa berinteraksi dengan manusia lainnya dalam tanda kutip atau teman-temannya. Selain itu juga mereka perlu mengolahragakan dirinya supaya nggak gampang sakit. Karena kalau sakit nanti membebani anggaran negara juga, karena melalui kartu Indonesia Sehat, BPJS itu kan tagihannya luar biasa. Ini memberatkan APBN kita. Betul. Ya. Ini kalau dilihat lapangannya bagus sekali, Pak. Ya. Ini aspirasi tahun berapa, Pak Endro? Aspirasi ini adalah aspirasi tahun 2024. Ya, ternyata luar biasa. Ini tadi kita bertemu banyak desa-desa yang lain juga ingin dibikinkan yang seperti ini, kita perjuangan aspirasinya. Saya pikir nggak apa-apa, karena barangkali selain sehat, mereka juga terhindar atau mengurangi dampak negatif dari internet. Yang ketiga, barangkali melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang bisa menyumbangkan prestasi, baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional seperti Megawati yang sekarang sedang bermain di salah satu tim bola voli di Korea Selatan. Siapa tahu nanti ada atlet dari Pati, gitu Ya. ya, dari Kecamatan Margorejo, gitu ya, pemirsa ya. Oke, Pak, oke. aduh, saya tidak sabar untuk ikut olahraga Ya. karena view-nya ini di sini sawah, lapangan, dan lapangannya juga bagus. Kebetulan lagi rame. Ya. Kita mau olahraga Oke, dulu, Pak. ayo kita olahraga. Oke. Let's go, kita olahraga dulu. Kedekatan dan perhatian Endro Dwi Cahyono sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dengan generasi muda ini layak mendapat apresiasi. Kegiatan sederhana dengan berolahraga bersama tentunya memangkas jarak antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah dengan generasi muda. Rizka Nova bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Proaktif episode selanjutnya.